Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kembali kepada Allah. Salawat salam kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk hari ini insya-Allah kita akan kembali lagi dan kita akan membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita membacakan doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik. Selanjutnya, mari sama-sama kita melihat materi kita tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Namun sebelum kita menjelaskan tentang iman kepada kitab-kitab Allah, mari kita melihat terlebih dahulu definisi dari iman itu sendiri. Iman secara bahasa berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman berarti mempercayai dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dan diwujudkan dalam perbuatan. Nah, sedangkan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berarti mempercayai dengan sepenuh hati dan diucapkan dengan lisan bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul-rasulnya untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan ini. Nah, sekarang kita melihat beberapa dalil tentang beriman, kewajiban kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Terlebih dahulu kita melihat ataupun merujuk kepada Al-Quran itu sendiri, salah satu tempat yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3, yaitu Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Dialah Allah yang telah menurunkan kitab-kitab kepada hambanya untuk apa? Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dan di sini dijelaskan salah satu ciri orang yang beriman adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Salah satu ciri orang yang beriman dalam ayat ini disampaikan adalah orang yang memiliki keimanan kepada apa yang telah Allah turunkan kepada hambanya yaitu Muhammad, dan juga dia mengimani terhadap kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada umat-umat terdahulu yaitu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bisa melihat di dalil yang lain, yaitu di dalam sebuah hadis yang sangat fenomena dan sering kita mendengarkan di dalam ceramah-ceramah, yaitu ketika datangnya malaikat Jibril mendatangi Rasulullah, salah satu pertanyaan malaikat Jibril adalah, "Ya Muhammad, ma huwal iman?" Apa itu iman? Nah, Rasulullah menjawab, "Al-iman an tu'minuna billah wal malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu biqadari khairi wa syarri." Yang dikatakan iman adalah yaitu orang yang mengimani kepada Allah, dia iman, percaya, yakin kepada Allah, kepada para malaikatnya, dan kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada hambanya, dan juga ia iman kepada rasul-rasulnya, dan iman kepada hari akhir, serta dia mengimani
terhadap keputusan Allah, baik itu khairihi, baik untuknya ataupun beruntung, wasyarrihi ataupun sebuah ketetapan Allah yang tidak beruntung padanya atau buruk. Nah, baik anak bapak semuanya, berikutnya kita melihat kitab-kitab yang telah Allah turunkan. Nah, di sini kita tidak membahas masalah suhuf, tetapi kita melihat kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada hambanya. Ada yang pertama Taurat, Allah telah turunkan kepada Nabi Musa dan juga kepada umatnya. Dan yang kedua ada Zabur, Allah telah turunkan kepada Nabi Daud serta para umatnya. Dan yang ketiga ada Injil, Allah telah turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam serta para umatnya. Dan juga Allah telah turunkan Al-Quran yang keempat ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya tanda-tanda iman kepada kitab suci Allah, kita bisa melihat seperti apa tanda-tanda seorang mukmin yang dia memiliki iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, ia menjaga kesucian dan kehormatan Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Nah, di dalam satu pendapat, menjaga kesucian arti dan kehormatan Al-Quran maksudnya dia di saat menyentuh Al-Quran, maka kiranya dia dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci, sebagaimana Al-Quran juga memberikan dalil tentang hal tersebut, yaitu la yamassuhul Quran illa al-mutahharun. Hendaknya kiranya engkau menyentuh, memegang Al-Quran dalam keadaan suci. Kemudian tanda iman kepada kitab suci Allah, dia rajin membaca Al-Quran dengan tertil. Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tertil. Makna dengan tertil di sini adalah dengan fasih, dengan ilmu tajwid serta makharijul huruf yang sempurna di saat dia mengucapkannya. Dan yang ketiga, ciri ataupun tanda-tanda seseorang memiliki iman kepada kitab suci Allah, hidupnya sejalan dengan tuntunan Al-Quran. Di dalam setiap langkah, di dalam setiap gerakan, hendaklah ataupun kiranya segala sesuatu yang dilakukan itu harus sejalan sesuai dengan Al-Quran, harus sesuai dengan tuntunan Al-Quran, karena Al-Quran adalah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, sedangkan kandungan Al-Quran itu sendiri ada beberapa macam, ada beberapa isi kandungan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran membahas tentang akidah, dan juga ini tidak asing. Ayat yang sering dibacakan oleh imam ataupun oleh orang-orang muslim, yaitu surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Nah, ayat ini menceritakan tentang isi kandungan Al-Quran tentang akidah. Katakanlah dialah Allah yang esa. Kemudian Al-Quran juga kandungannya membahas tentang ibadah, yaitu salat, zakat, aqimus salah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan yang ketiga, isi kandungan Al-Quran memuat tentang muamalah. Salah satu ayat yang sering kita bacakan yaitu ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan juga mengharamkan riba. Dan yang keempat, Al-Quran memuat ataupun kandungannya adalah tentang hukum. Salah satunya yaitu kita bisa melihat tentang hukum qisas ataupun tentang wajibnya berpuasa yang sering kita dengar di ceramah-ceramah bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu, kepada kalian untuk senantiasa melakukan as-siyam, yaitu puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah telah mewajibkan
perkara ini, yaitu puasa kepada umat-umat sebelum kamu. Nah, yang kelima, kandungan Al-Quran adalah sejarah ataupun tarikh ataupun kisah-kisah perjalanan para nabi, perjalanan orang-orang terdahulu yang di dalamnya syarat dengan nilai-nilai pendidikan, syarat dengan uswah, keteladanan dan ibrah dan lain sebagainya, sebagaimana Allah mengatakan inna fi qisasihim la'ibratan liulil albab, sesungguhnya di dalam setiap kisah perjalanan hidup orang-orang terdahulu la'ibratan liulil albab, ada ibrah yang amat sangat luar biasa bagi orang yang mau berfikir. Yang keenam yaitu akhlak, dan juga Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kana fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh pada diri Rasulullah itu ada akhlak, ada keteladanan, ada uswah yang sangat luar biasa istimewanya. Nah, ini adalah isi-isi kandungan Al-Quran. Baik, anak bapak semuanya, sekarang kita melihat tentang hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa hikmah yang bisa kita ambil di saat kita sudah menjadi pribadi yang beriman kepada kitab Allah? Yang pertama, sudah pasti akan meningkatkan keimanan kepada Allah yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalah. Yang kedua, meningkatkan keimanan kita kepada Allah yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Kemudian yang ketiga, hidup menjadi lebih tertata, lebih terarah karena dengan adanya hukum yang bersumber pada kitab suci Allah. Yang keempat, menumbuhkan sikap optimis serta telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun akhirat. Dan yang kelima, terjaga ketakwaannya dengan senantiasa menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Nah, barangkali ini saja dari Bapak, dan berikutnya karena waktunya sudah habis, mari sama-sama kita membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.